Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, nama saya Farina Desenya, sarjana ekonomi, magister akuntansi, dosen tetap program studi S1 akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Manajemen College Indonesia. Keahlian saya di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen keuangan. Saya juga turut serta dalam penelitian, pengembangan pembelajaran berbasis riset dan studi kasus nyata di industri bisnis. Sebagai akademisi, saya juga turut dalam pelatihan literatur keuangan bagi UMKM dan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat berbasis edukasi keuangan. Sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, saya selalu memainkan peranan penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan perusahaan. Pembelajaran dirancang untuk menumbuhkan kemampuan dalam analisa, pengambilan keputusan, strategi keuangan yang efisien dan efektif, baik bagi skala bisnis kecil hingga korporasi besar. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan perusahaan seperti penganggaran modal, manajemen modal kerja, struktur modal, kebijakan dividen, analisa rasio keuangan, dan kebijakan pengambilan keputusan untuk investasi. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen keuangan perusahaan, terus mampu menganalisis laporan keuangan dan rasio keuangan, mampu merencanakan dan mengelola kebutuhan modal kerja, mampu mengevaluasi kelayakan investasi dan manajemen resiko, mampu menyusun dan merencanakan keuangan yang strategis dan bagi perusahaan. Capaian pembelajaran lulusan: mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah keuangan, mampu menganalisis laporan dan data keuangan secara akurat, mampu menyusun kebijakan keuangan yang rasional dan strategis. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan dan fungsi strategisnya, mampu menganalisis laporan keuangan menggunakan berbagai indikator dan rasio. 3. Mampu mengevaluasi keputusan investasi dan struktur modal kerja. 4. Mampu menyusun kebijakan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Strategi pembelajaran dengan metode ceramah interaktif, kuis, presentasi proyek, studi kasus, dan simulasi laporan keuangan. Dan media yang digunakan adalah seperti PowerPoint, jurnal ilmiah, dan artikel keuangan. Baik, selanjutnya proses pembelajaran. Mari ikut saya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan memulai mata kuliah kita tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan terdiri dari dua kata yang punya arti penting di dalam keuangan, menata keuangan itu sendiri, yaitu manajemen berasal dari kata manajer, berarti menata, menyusun, merangkai bagaimana keuangan itu ditata sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dan mempunyai nilai yang dapat dipandang dari luar atau yang terbaik, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan mengenai manajemen keuangan. Apa
itu manajemen keuangan seperti yang tadi kita sudah bicarakan itu mengenai seni di dalam pengelolaan keuangan sehingga dia dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Jadi di samping itu memastikan nilai, dia juga bisa melancarkan keberlanjutan daripada operasional kegiatan dari usaha itu dan mendukung daripada pertumbuhan bisnis daripada usaha yang dijalankan maupun ke masyarakat. Kemudian di dalam mengatur keuangan itu sendiri, dia dapat mengelola suatu resiko meminimumkan daripada keuangan itu sendiri. Nah, itu fokusnya kemana? Itu ada dalam pendanaan, yaitu kegiatan usaha ya, kemudian dividen maupun fokus pada investasi. Nah, tujuan utama itu dalam memaksimalkan kekayaan daripada pemegang saham. Jadi setiap pemegang saham yang sudah berinvestasi tentunya punya pemikiran, keinginan untuk dapat pengembalian. Nah, nanti kita hitung bagaimana sistem perhitungan daripada pengembalian modal. Nah, itu nanti tercermin di saham ya, bagaimana seberapa besar daripada pengembalian tersebut. Nah, kita lanjut lagi ya, fungsi utama daripada manajemen keuangan. Nah, dia untuk keputusan investasi, ya, menentukan aset yang dibeli, menentukan berapa yang akan diinvest dan menghitung kembali daripada yang sudah diinvest. Setiap dana yang dikeluarkan maupun keuangan yang tentunya kita mengharapkan adanya imbalan kembali. Kedua, dia bagaimana mendanai investasi itu sendiri. Pendanaan, ya, pendanaan berarti bisa mencari dana melalui penjualan obligasi ataupun membeli obligasi sebagai investasi. Kemudian dia ada kebijakan dividen. Tentunya untuk menyenangkan daripada pemegang saham yang membagi bagian-bagian daripada laba yang sudah didapatkan. Nah, dalam pengelolaan modal kerja, mengelola modal kerja adalah siklus daripada perputaran kegiatan daripada perusahaan itu sendiri, ya. Jadi dia mengelola aset lancar dengan kewajiban lancar. Selanjutnya kita akan melihat lagi lingkungan daripada keuangan, ya. Lingkungan keuangan itu ada di mana? Jadi ada di pasar keuangan, tempat di mana kalau dikatakan pasar keuangan tentunya di semua yang diperdagangkan tentang uang, masalah uang, ya. Jadi ada yang jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Nah, kalau di lembaga keuangan itu biasanya melibatkan perbankan, ya, bank komersial, ya, lembaga keuangan, juga perusahaan asuransi dan juga dana pensiun yang lainnya. Nah, di dalam pasar uang tempat dana itu diperdagangkan, ada pasar uang jangka pendek, tentunya seperti apa? Jual beli saham juga bisa ya. Nah, kalau pasar modal jangka panjang, deposito itu jangka bisa dipanjatkan atau jangka pembelian obligasi, karena obligasi sekali beli itu minimal 3 tahun. Nah, kemudian ada pasar sekunder. Kalau pasar primer itu biasanya kalau saham pertama kali diperjualbelikan itu di pasar primer, tapi kalau bisa kita miliki itu sudah ada di pasar sekunder. Ya, contohnya kita bisa peroleh di DE. Nah, konsep daripada nilai waktu uang adalah menghitung kapan nilai waktu uang itu berharga, menjadi punya nilai. Ya, contohnya kita coba flashback lagi kembali. Uang yang biasanya dulu 10.000 kita dapat peroleh barang apa saja gitu ya pada 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang nilai daripada 10.000 kita mungkin bisa beli sarapan aja. Nah, itulah karena
ada nilai daripada waktu uang yang disebut dengan time value money. Nah, kita ambil contoh ya. Di dalam nilai waktu uang ini ada dua kriteria. Dia mau present value atau mau future value. Nah, kalau misalnya dia future value, berarti kita ingin tahu kedepannya uang ini yang kita ada ini kedepannya menjadi berapa. Ya, berarti kita mengharapkan misalnya ya dari contoh ini kita punya 1 juta. Ya, jadi kedepannya ini dapat menjadi berapa, itu future value. Nah, sedangkan kalau present value ya, kita ambil contoh di sini ya, sekitar 5 juta. Ini nanti masa sekarang ditarik ke masa depan itu menjadi harganya berapa? Berarti masa sekarang dia ada di 3 juta. Tapi kemudian dengan percentage biasanya itu nilai waktu uang segala berbau selalu dinilai dengan persen ya. Kedepannya dia akan menjadi berapa? Ya, jadi kesimpulannya begini. Kalau misalnya future value, pinginnya kedepannya berapa? Sekarang kita harus punya berapa banyak? Misalnya kalau kedepannya kita pingin 5 juta, berarti saat ini kita harus punya 3 juta sekian. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, dengan adanya arus kas masuk dan arus kas keluar, kita akan menghasilkan kas bersih sehingga kita akan melihat likuidasi liquid daripada perusahaan itu dalam perjalanan kas. Nah, dari laporan keuangan ini ada beberapa rasio, ada 5 rasio untuk menilai apakah perusahaan itu dapat berkontribusi baik ya. Nah, di antaranya ada 1 rasio likuiditas, yaitu seberapa liquid, seberapa berkemampuan perusahaan itu membiayai kewajiban jangka pendeknya. Nah, kemudian ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk bisa membereskan ya daripada kewajibannya. Nah, kalau yang bedanya dengan likuiditas itu untuk yang jangka pendek, ya. Berarti aktiva lancar dengan pasiva lancar. Tapi kalau solvabilitas dia akan mencakup seluruh daripada kewajiban daripada perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya aktivitas, yaitu dia penggunaan efisiensi daripada aset, aktivitas daripada perusahaan itu mulai dari penyediaan barang sampai penjualan ya, dan sampai ke penagihan dan menghasilkan kas itu biasanya yang berhubungan dengan sistematis perjalanan daripada kas. Nah, kemudian ada satu lagi profitabilitas. Dan namanya profit yang harus juga diukur seberapa rasio yang dihasilkan daripada kegiatan usaha itu sendiri untuk menghasilkan laba. Nah, satu lagi rasio pasar ya, itu untuk mengukur daripada saham. Jadi harga saham per lembar dengan laba daripada saham itu sendiri, seberapa besar rasio tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi, penganggaran modal. Ya, penganggaran modal selalu itu kalau misalnya kita berinvestasi, harapan kita ya inginnya modal itu dapat balik secepat mungkin. Adakah orang berpikir kalau kita berinvestasi ya nggak apa-apa, kapan-kapan saja modal itu balik, kan nggak segitu kan? Kita selalu berpikir kapan modal itu balik. Kalau saya sudah berinvestasi, tentunya saya akan berpikir berapa lama kira-kira modal itu dapat balik. Nah, kita dapat mengukurnya dengan NPV, ya, Net Present Value. Ini adalah satu metode ya untuk menganalisis
daripada investasi dengan menentukan nilai waktu sekarang dengan yang berguna dengan arus kas bebas ya, yang diharapkan dalam satu proyek ataupun manfaat dari investasi ini. Kemudian NPV ini dihitung melalui arus kas bebas dan arus kas keluar ya, kemudian dikurangi dengan investasi awal. Nanti kita akan lihat nilainya harus lebih besar ya, hasil NPV-nya itu baru dapat diterima. Nah, kemudian dari NPV ini kita tentu itu untuk menghitung satu proyek. Nah, ada tingkat pengembangan yang bernama IRR ya. IRR ini selalu dihitung melalui diskonto. Jadi IRR itu untuk menghitung proyek yang lebih besar, tentunya lebih dari satu proyek. Jadi ada proyek yang satu dengan NPV 1 dan proyek satu NPV 1, keduanya akan diukur mana yang lebih bagus yang bisa diterima, yaitu dengan perhitungan IRR. Ya, di mana IRR ini harus lebih besar dari biaya modal proyek yang diterima. Nah, kalau profitability ini untuk menghitung berapa profit yang akan diterima ya melalui arus kas bebas ya. Beda profit yang didapatkan dari arus kas bebas dengan profit daripada laba rugi, itu beda ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk NPV kita selalu kita akan melibatkan ya nilai hitung daripada nilai waktu uang, hindari resiko, itu kelebihan dari NPV ya. Kemudian membandingkan investasi dan mengukur keberhasilan dari investasi. Nah, dari NPV ini kita akan masuk ke pengukuran yang IRR. Jadi kelebihan dari IRR ini dia bisa mengukur kelayakan daripada investasi itu sendiri. Kemudian dia dapat membandingkan alternatif daripada investasi dan mengambil keputusan finansial. Nah, sedangkan yang di profitabilitas ini akan menilai nilai arus kas bersih dengan nilai investasi, membandingkan nilai arus kas bersih dengan nilai investasi. Jadi rasio yang mengukur nilai daripada sekarang dari arus kas bebas yang diharapkan dibandingkan dengan nilai investasi yang diambil. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, mengapa memaksimalkan kekayaan finansial saham lebih utama daripada memaksimalkan keuntungan? Oke, baik, terima kasih. Kalau misalnya kita memaksimalkan keuntungan bisa saja ya untuk jangka pendek. Tapi kalau itu memaksimalkan keuntungan ya, tapi untuk untuk jangka pendek dan itu tidak memperhitungkan resiko. Tapi kalau kita memaksimalkan keuntungan daripada pemegang saham itu untuk mencerminkan nilai jangka panjang dan memperhitungkan resiko serta pertumbuhan daripada masa depan yang mencerminkan daripada harga saham. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, apa dampak dari kebijakan dividen yang tinggi terhadap perusahaan? Nah, kalau misalnya dividen yang tinggi itu akan memperkaya ya daripada pemegang saham. Nah, pemegang saham itu akan terima uang gitu. Tapi itu akan memberi satu kerugian di dalam reinvestasi kembali, di mana modal itu tidak dipergunakan untuk kegiatan investasi balik daripada perjalanan daripada usaha itu sendiri, hanya untuk memperkaya ya, menyenangkan dari pemegang saham. Jadi pemegang saham akan senang kalau dia terima uang setiap kali, tapi tidak memungkinkan
untuk berinvestasi kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oke, kita lanjut lagi tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Dalam struktur modal ini ada 3 teori, ya, 3 pendapat, yaitu pendapat si MM ini ya, si MM ini dia menyatakan bahwa pasar modal itu sempurna, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal, yaitu bagaimana perusahaan membiayai aset melalui utang dan ekuitas. Nah, kemudian satu lagi yaitu teori trade-off. Teori trade-off ini perusahaan mengimbangi pendapatan dan biaya dari penggunaan utang, ya, dari penggunaan utang untuk mencapai struktur modal yang optimal. Dan yang terakhir itu teori pecking order teori, ya. Teori itu bidang yang satu teori bidang keuangan yang menjelaskan bagaimana perusahaan meneliti struktur pendanaan. Nah, 3 teori ini. Nah, kita lanjut lagi mengenai kebijakan dividen. Keputusan daripada pembagian laba kepada pemegang saham. Dividen tahu ya, bagi-bagi duit itu. Nah, dia ada dividen ini bisa dalam bentuk tunai, di mana pembagian ini tunai, cash langsung. Nah, kalau misalnya dividen saham, ya, akan dibagikan dalam bentuk saham kembali, ya, dalam bentuk saham kembali. Nah, kalau dividen stock split, yaitu dia akan perusahaan ini akan membagikan saham itu sendiri. Misalnya sahamnya 7.000, tiba-tiba sahamnya di stock split jadi 3.500. Berarti yang semula yang mendapatkan harga saham 7.000 dia akan memperoleh double 2 kali, ya. Kemudian pembelian saham itu kembali. Jadi dibeli kembali saham daripada yang sudah beredar daripada perusahaan itu sendiri. Nah, kita akan lanjut lagi tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang tentunya dari yang mana? Aktiva lancar dan pasiva lancar. Itulah modal kerja, ya. Nah, kalau di aktiva itu ada apa? Manajemen kas. Ya, ada manajemen kas, ada manajemen piutang, ada manajemen persediaan, manajemen apa lagi? Utang dagang, itu bagian pasifannya. Nah, manajemen kas, manajemen piutang, dan manajemen persediaan ini adalah bagian daripada aktiva yang akan mengimbangi daripada manajemen utang dagang, di mana ini yang bagian aktiva harus lebih besar daripada pasifa. Ya, kalau lebih kecil, waduh, itu udah kelabakan cari uang untuk membiayai daripada utang dagangnya. Nah, kenapa disebutkan manajemen kas? Itu punya seni bagaimana mengatur kas itu supaya memastikan, ya, ketersediaan dana yang cukup untuk proses kegiatan perusahaan. Manajemen piutang ada satu tata cara, ya, manage, mengatur piutang itu sedemikian rupa sehingga, ya, piutang ini juga dapat cair segera untuk bisa membiayai si utang dagang. Nah, di dalam piutang dagang ini tentunya ada umur piutang, rasio daripada perputaran piutang. Nah, ini harus diatur, makanya perlu adanya manajemen piutang. Kemudian manajemen persediaan harus menyediakan tingkat optimal daripada persediaan itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya mau jual, persediaan sudah habis. Nah, harus diukur tingkat kesediaan barang untuk kegiatan usaha itu supaya adanya penjualan, ya, dan akhirnya bisa menghasilkan laba, ujungnya mendapatkan laba. Nah, kemudian yang terakhir itu yang ujung itu manajemen utang dagang. Dia
di mana perusahaan harus punya tata kelola seni bagaimana mengatur daripada pembayaran pemasok. Ya. Nah, semuanya ini berpotensial dengan uang, makanya harus ada satu seni yang tata kelola, tata cara bagaimana mengatur keuangan itu. Masalahnya di sini. Nah, di sini di bawah ini ada siklus konversi kas. Itu untuk mengukur efisiensi daripada konversi kas. Itu berlangsung mulai dari pembelian barang ya sampai jual, sampai timbulnya piutang, kemudian ditagih dan menghasilkan kas. Inilah siklus daripada konversi kas. Nah, kita lanjut lagi tentang manajemen resiko keuangan. Keuangan itu juga punya resiko. Kita lihat resikonya seperti apa. Jadi kalau definisinya ya itu definisinya proses identifikasi, pengukuran dan pengelolaan resiko yang terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Jenis resikonya ya, jenis resikonya ada resiko pasar. Nah, kenapa? Kalau misalnya terjadi fluktuasi, seperti contoh tiba-tiba harga barang naik, tentunya kita mendapatkan bahan baku yang tidak sesuai dengan anggaran kita lagi yang semula. Nah, itu yang harus dijaga. Kemudian resiko kredit. Resiko kredit biasanya berhubungan dengan kewajiban daripada kegiatan usaha dan resiko likuiditas. Ya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, mengcover kewajibannya, resiko operasional gagal dalam proses internal. Semua resiko ini ya dapat dicegah, dapat dikecilkan, diminimaliskan melalui mitigasi resiko. Diversifikasi, di mana satu badan usaha tidak hanya menyediakan satu produk, tapi dia ada satu produk lagi yang lain, sehingga dia tidak hanya memfokuskan menjual satu jenis, kemudian ada jenis lain yang bisa mendukung. Itu arti kesimpulan daripada diversifikasi. Kemudian hedging ini juga penting. Nah, saya ambil satu contoh daripada hedging supaya mudah dimengerti. Kalau misalnya kita perlu satu bahan baku untuk jangka panjang, lakukanlah kontrak harga. Berarti harga itu meningkat sehingga apabila terjadi fluktuasi pasar, nah itu tidak berpengaruh atas harga yang terjadi lonjakan. Bisa ya nanti ambil kesimpulannya sendiri. Saya sudah kasih contohnya. Nah, kemudian asuransi semuanya udah tahu itu memprotek kejadian yang tidak diinginkan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran pabrik sehingga pabrik itu tidak bisa beroperasional kembali, perlu dana yang besar untuk bangun kembali. Nah, asuransi bisa membantu untuk mewujudkan pabrik yang baru. Ya, asuransi bisa membantu di sana. Internal kontrol ini penting ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Periksa ya jalur-jalur daripada SOP yang apakah sudah dijalankan dengan baik sehingga ya resiko keuangan dapat dikecilkan. Tidak tutup kemungkinan tidak ada, tapi diminimaliskan. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, mengapa manajemen modal kerja penting bagi UMKM? Nah, kita tahu UMKM itu mempunyai keterbatasan dalam pendanaan dari pihak eksternal, sehingga dia perusahaan ini ya perlu perusahaan atau UMKM ini perlu mengatur, menata daripada modal kerjanya yang terdiri tadi ya piutang, kas, persediaan itu yang sangat setiap hari berpotensial berputaran terus seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang
Mau bertanya? Cukup ya. Oke, kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan daripada manajemen keuangan ini. Seperti apa? Itu untuk keputusan yang tepat ya. Jadi kita bisa setelah kita mengukur ya, tahu perhitungannya untuk present value, future value, jadi kita tahu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk selanjutnya. Kemudian untuk investasi dan pendanaan, kapan itu dana dapat balik, itu paling penting ya. Nah kemudian ada konsep krusialnya yaitu pahami nilai waktu uang. Uang kan selalu berfluktuasi, nilainya selalu berubah-ubah, dan biaya modal juga bisa mampu menganalisis daripada laporan keuangan. Nah, kemudian mengecilkan resiko dengan mempelajari manajemen resiko. Sampai di sini pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Bye-bye.